Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita kembali lagi di mana Kak Dina? Di ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Ya, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita perkenalan dulu nih Kak Dina? Betul Karina. Ada Karina, Ada Kak Dina dan ada Kak Asnat. ada juga pemusik kita, ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Ya, sebelum kita ibadah, kita mau nyanyi dulu ya kali ya Kak Iya Dina benar, ya. biar adik-adiknya bisa olahraga bareng kita juga nih Karina. Iya bener banget. Kita undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita angkat lagu dari Kau dan Aku Sahabat. Ku sambut hari dengan hati sukacita. Ku dapati berkat terindah di hidupku. Ku ayun langkah, gandeng tangan dengan pasti. Lewati hari hanya bersamamu. Kaulah sahabatku yang paling berarti, hadir di setiap waktuku. Kaulah teman sejatiku yang berharga, hanya dari Tuhanku. Saling memberi, mengasihi selalu, seperti Tuhan mengajariku. Saling menopang, juga mendoakan. Tuhan berkati persahabatan ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah, dipersilakan untuk adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah, kau semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada hari ini dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 280, tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam,
sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, kita dengar firman Tuhan bareng-bareng yuk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online pelayanan anak di PIB Shalom Depok. Dengan Kak Ilona di sini, sekarang siapa yang sudah siapkan Alkitab? Kita mau buka sama-sama. Kali ini bacaannya dari kitab Yeskiel 36 ayat 1-7. Kita buka sama-sama yuk. Yeskiel 36 ayat 1-7. Sudah ketemu semua belum? Yeskiel 36 ayat 1-7. Kalau udah ketemu semua, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan selalu berada di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengarkan pagi ini dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeskiel 36 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Yeskiel 36 ayat 1-7 begini bunyinya. Pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang lihat gambar-gambar yang akan kakak tampilkan ya. Adik-adik bisa lihat di gambar ini adalah suasana di pengungsian adik-adik. Duh, lihat deh, nggak nyaman banget ya pastinya. Nah, untuk gambar yang kedua ini adalah gambar suasana di dapur umum. Dapur umum itu kalau adik-adik tahu adalah tempat untuk membuat atau memasak makanan untuk para pengungsi. Kalau mau makan pun mereka harus antri loh adik-adik. Nggak bisa kayak kita di rumah, kalau makan tinggal makan aja udah disediain sama orang tua kita. Ini gambar yang ketiga adik-adik. Tuh, kalau mau tidur juga kayaknya nggak nyaman banget ya, nggak enak gitu, rame banget. Duh, pasti panas banget di situ ya adik-adik. Nah, dulu waktu bangsa Israel itu tiba di tanah Kanaan, ternyata mereka tuh malah menyembah berhala adik-adik. Nah, karena mereka menyembah berhala, akhirnya bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Lama banget loh mereka dibuang ke tanah Babel itu. 70 tahun lamanya bangsa Israel tinggal di pembuangan. Seperti yang tadi ada di gambar yang pertama kakak tunjukin tadi, adik-adik bisa lihat sendiri kalau tinggal di pembuangan itu tuh bener-bener gak enak, terus gak bebas, serba sulit,
bahkan tuh berkekurangan banget. Yehezkiel mengingatkan bangsa Israel kalau penderitaan dan kesulitan yang mereka alami adalah hasil pemberontakan mereka. Tapi adik-adik, Tuhan itu menghukum bangsa Israel bukan karena Tuhan benci sama bangsa Israel, tapi justru karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan begitu supaya bangsa Israel mau bertobat dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang juga ini kita juga lagi dalam kondisi yang nggak enak banget ya adik-adik, nggak nyaman juga pastinya karena kita nggak bisa main kayak biasanya, kita nggak bisa ke sekolah kayak biasanya, kita susah mau ngapa-ngapain di tengah wabah penyakit corona ini. Nah, adik-adik pasti nanya, terus Kak, aku harus gimana dong? Gini nih adik-adik dan kakak, saat ini yang bisa kita lakukan adalah tetap di rumah, jangan lupa berdoa dan berseru sama Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan, dan jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehat. Buat adik-adik juga yang duduk di kelas 6 saat ini, yang lagi khawatir, Kak, lulusan aku gimana ya? Aku takut, Kak. Tenang aja adik-adik. Adik-adik percaya kalau adik-adik udah berdoa sama Tuhan, adik-adik udah belajar dengan baik, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan buat adik-adik. Buat adik-adik yang di kelas 4 dan 5 juga tetap belajar, tetap berdoa, tetap mengerjakan tugas, dengar-dengaran kata orang tua, kata guru, kata kakak layan. Pokoknya adik-adik tetap menjalankan semua aktivitas dengan sukacita walaupun semuanya terbatas. Tetap minum vitamin, minum makanan yang bergizi, banyak minum air putih, jaga kesehatan. Kalau emang terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker. Gitu adik-adik, percaya aja kalau rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Ketika semuanya sudah berlalu, kehidupan kita pasti lebih baik adik-adik, kita jadi lebih dekat sama keluarga. Setelah beberapa minggu kita terus bersama-sama dengan keluarga kita di rumah, juga kita pasti jadi lebih sehat karena semua yang sudah kita konsumsi. Tapi kalau semua sudah berakhir, tentunya kita nggak boleh berhenti di situ aja. Tetap hidup sehat, tetap rajin cuci tangan, tetap makan makanan sehat. Itu adik-adik. Sekarang adik-adik bisa lihat, kakak mau adik-adik mengerjakan aktivitas ini. Diisi ada 3 kolom yang boleh diisi, boleh ditulis di kertas, nanti difoto, boleh pakai handphone adik-adik atau boleh pinjam handphone orang tuanya. Nanti difoto kalau sudah selesai terus dikirimkan ke kakak. Terima kasih adik-adik, selamat mengerjakan. Sekian cerita hari ini, amin. Iya, tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih. Saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Nah, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa digabungkan bersama persembahan Papa dan Mama yang nanti akan diantarkan ke gereja pada hari Rabu jam 11 sampai jam 1 siang, atau persembahan itu bisa dikirimkan melalui rekening di bawah ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Surga Mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam
tadi kita udah dengerin firman Tuhan, kita juga udah ngumpulin persembahan, saatnya kita untuk dengerin Warta PA dulu ya. Ada apa ya Kak Dina? Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kakak layan kami, berkati semua yang ada di sekitar kami. Biarlah kami dapat tetap sehat, kami dapat tetap menjalankan kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang masih harus bekerja di luar sana. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami mau berdoa untuk virus corona yang sedang kami hadapi ini Bapa. Kami percaya rencana Tuhan indah pada waktunya. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami dalam melewati semua ini Bapa, karena kami percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah tangan Tuhan tidak lepas dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucap syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.